I'm a farmer man. I do that in my family in Congo, and in my family we are all farm. That when I come in Indonesia 2015. Saya bekerja sebagai divisi PPIA di IPI, Ikatan Perempuan Positif Indonesia, yang memang 90% beranggotakan perempuan yang hidup dengan HIV. Tapi kalau pekerjaan sehari-hari tetap menjadi ibu rumah tangga ya, yang memang tidak pernah berhenti 24 jam. Saya disabilitas netra dari sejak usia 12 tahun. Dan saat ini saya bekerja sebagai PNS peneliti di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pekerjaan saya sebagai petani, tapi juga sebagai penjual di pasar. Kegiatan sehari-hari saya sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi juga setiap hari ada di kebun. Kegiatan sehari-hari saya membantu suami menyiapkan barang jualan, mengolah kedelai, memproses, membuat tempe, serta memproduksi keripiknya. We have, like in my community, we have 150 person depend in this place. Before lockdown, my community come by train. Before Corona, every day the community come for to work. And impact again when the train close, the community cannot come. And before year is full, is good, but COVID-19 bring us down. Dampak dari pandemi adalah harga-harga pokok kebutuhan sehari-hari naik. Misalkan harga kedelai yang biasa 9.000 menjadi 11.000, terus minyak goreng yang biasa 14.000 per liter menjadi 18.000 per liter. Oleh sebab itu yang biasanya pendapatan cukup untuk kebutuhan sehari-hari sekarang agak menurun. Jam kerja suami saya lebih lama daripada sebelumnya dikarenakan barang dagangannya sepi. Kalau dampak pandemi untuk pekerjaan saya sebetulnya tidak terlalu banyak yang berubah ya, hanya metodenya saja yang berubah. Karena pekerjaan saya itu kebanyakan sifatnya mengonsep dan juga semuanya itu bisa dilakukan via online sebetulnya. Nah, namun untuk rekan-rekan saya yang lain, yang sesama tunanetra yang lain, karena kan banyak juga yang berprofesi misalnya sebagai masir ya atau pemijat. Nah, itu yang saya dengar dan saya tahu juga bahwa mereka sangat terdampak sekali sebetulnya. Sangat menurun pastinya klien yang datang ke mereka untuk pijat karena social distancing dan lain-lain. Dengan adanya COVID-19 ini membawa kita punya hasil penjualan yang kita bawa ke pasar itu tidak seperti yang dulu lagi. Menurun karena adanya COVID-19. Seperti di pasar orang sudah mulai ambil jarak untuk pergi ke pasar. Tidak seperti dulu orang ramai ke pasar. Jadi kita punya jualan yang kita bawa ke pasar. Tadinya kita bawa ke pasar habis kita harus bawa pulang. Kalau dulu kan saya kerja, pasangan saya kerja. Kita nggak berlebihan, tapi di saat butuh susu, di saat butuh makanan buat si kecil yang kita pikir ada anak-anak ya. Ini tuh kita pernah, Mas, 1 telur kita bertiga. Jadi selama pandemi ini kita kehilangan banyak harta benda untuk makan, untuk nyambung makan karena suami saya udah nggak kerja, saya juga 2020 selesai kontrak dengan IP, benar-benar tidak ada pekerjaan dan tidak ada penghasilan, mau cari apa gitu ya. Kalaupun karena saya juga suka berdagang via online, itu juga bingungan karena udah nggak punya modal. Kita sudah kehilangan motor 2, handphone, barang-barang berharga, bahkan sampai kipas angin sempat kita jual untuk makan, untuk nyambung hidup. Harapan ke depan saya keadaan kembali pulih agar produksi saya stabil, syukur-syukur bisa meningkat dan bisa cepat mewujudkan cita-cita saya seperti membeli alat serba mesin dan membuka lapangan pekerjaan. New normalnya itu ya kita harus mungkin harus hidup dengan
adanya COVID-19 itu yang mungkin nanti ketika semua sudah divaksin, maka kita bisa tetap bekerja juga, tetap produktif meskipun dengan cara-cara yang berbeda. Sebagai seorang petani itu banyak kendala, tetapi kendala itu tidak menghambat kami untuk pekerjaan penanaman di kebun, karena hasil yang kita peroleh walaupun sedikit, baik dan kurangnya itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. This kebun must to give us food, must to go up. Cassava take big place. Cassava take 1 year. It's good business. Another local population tell us to rent again. For to make big, we need that. To need that to big to extend, and that place can give us many food, and we can share that in another community. It's not here only my French community, no. Afghan people come take the food here. Palestine come here, Iran come, Iraq come. Many come collect the food here, the refugee. And local people also come, I need cabai, I need this, we give. Saya sebagai orang yang hidup dengan HIV, saya sebagai ibu rumah tangga, itu harapannya ya cepat pulih lah ya kita semua. Kondisi dan keadaan baik itu kesehatan atau ekonomi cepat pulih. Karena disabilitas itu punya hambatan mobilitas, jadi keluar rumah susah. Atau kalau teman-teman kursi roda itu kan butuh mahal, misalnya nggak bisa naik kendaraan umum, masih belum semuanya support. Itu kita pengennya bisa bekerja dari rumah. Nah sekarang semua orang bekerja dari rumah dan ternyata bisa. Dan ini sebetulnya harusnya membuka peluang nih dan membuka pandangan masyarakat atau para employer juga bahwa teman-teman disabilitas juga bisa loh untuk diberdayakan di dunia kerja itu via dengan perantara internet. Pandemi ini banyak sisi negatifnya, tapi sisi positifnya juga banyak juga bagaimana kita mau melihat peluang dari situ kan.